Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi MK analisis numerik atau metode numerik, di mana kita tengah semester kemarin sudah mempelajari beberapa, dan kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu mengenai analisis galat. Yang akan kita pelajari bab ini yaitu yang pertama adalah bagaimana kita akan menghitung galat dan apa itu galat sendiri. Kemudian bagaimana kok bisa galat itu timbul. Menganalisis galat di sini itu sangat penting dalam perhitungan atau dalam metode numerik, karena galat di sini merupakan hasil dari yang pernah kita bahas sebelumnya di deret Taylor. Deret Taylor yang dipotong itu bisa menghasilkan yang namanya galat, selisih, atau error. Nah, apa itu galat? Galat dalam beberapa artikel atau dalam beberapa refleksi, galat bisa disebut selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Oke, langsung kita pada contoh saja. Nah, ada suatu kasus contohnya di mana seorang anak itu mengukur panjang meja dan panjang suatu pensil. Dia mengukur bahwa sebuah meja panjangnya adalah 99 cm. Sedangkan untuk nilai atau panjang sebenarnya itu adalah 100 cm. Ini adalah nilai sebenarnya atau bisa disebut nilai sejati, sedangkan ini adalah pengukuran dari anak itu sendiri. Sedangkan ketika dia menghitung suatu pensil, padahal pensil itu panjangnya adalah 10 cm, namun dia menghitungnya panjangnya 9 cm. Nah, jadi galat itu adalah selisih dari nilai sejati dengan pengukuran yang sebenarnya. Nah, sebagai contoh di sini misalkan untuk nilai selisih itu adalah untuk meja, kita dapat menghitung dari galat meja. Galat meja itu sendiri adalah 100 dikurangi dengan pengukuran dari anak itu adalah 99 cm. Galatnya adalah 1 cm. Galat di sini bernilai mutlak karena pengukuran, walaupun dia bernilai negatif ataupun bernilai positif, maka dia akan selalu bernilai positif. Sedangkan untuk panjang pensil, galatnya itu sendiri adalah, untuk pensil galatnya itu adalah 10 dikurangi 9 cm menghasilkan 1 cm. Nah, di sini jika tidak ada informasi mengenai panjang sesungguhnya ini kita simbolkan dengan A atau nilai mutlaknya. Ini adalah nilai mutlak, sedangkan untuk A aksen ini bisa disimbolkan A aksen, bisa disimbolkan dengan E besar. Di sini itu adalah hampiran atau nilai hampiran. Kalau dalam contoh di sini adalah nilai pengukurannya. Nah, untuk mengatasi suatu interpretasi nilai galat, di mana nilai galat itu kita tidak mengetahui nilai sejatinya atau nilai A-nya, maka galat tersebut harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Contoh pada kasus yang seperti ini. Nah, tadi kita mengetahui bahwa galat meja, untuk meja galatnya adalah 1 cm. Untuk pensil kita juga dapatkan 1 cm. Nah, apakah nilai galat ini sama? Maka untuk mengatasi
galat itu harus dinormalkan dulu, galat relatif atau dinormalkan. Nah, gagasan ini melahirkan yang dinamakan galat relatif. Nah, galat relatif di sini adalah menormalkan nilai dari galat dari pensil atau meja ini, apakah nilainya itu sama, padahal galatnya sama namun nilai sejatinya berbeda. Nah, cara mengukurnya yaitu dengan ER ini adalah simbol untuk galat relatif. E itu dalam beberapa referensi bisa disimbolkan atas error. Galat tadi kan bisa disebut dengan error, bisa disebut dengan sisa, bisa disebut dengan residu atau sisa itu sendiri. Maka kita dapat menghitung dari nilai error dari meja, galat relatif meja. Tadi kita galatnya dapatkan 1, kemudian nilai sejatinya adalah 100. Jadi 1/100 kita dapatkan 0,01. Sedangkan galat relatif untuk pensil kita dapatkan 1, galatnya tadi adalah 1 nilai sejatinya adalah 10, 0,1. Nah, karena galat ini dinormalkan, ini adalah galat relatif atau disebut galat yang dinormalkan. Karena galat dinormalkan terhadap nilai sejatinya, maka galat relatif tersebut dinamakan galat relatif sejati. Nah, dengan demikian pengukuran panjang meja tadi, meja ini sejatinya adalah 0,01 untuk galat relatifnya. Sedangkan untuk pensil ini galat relatifnya adalah 0,1. Nah, dalam praktek itu kita tidak mengetahui nilai sejatinya. Misalkan kita tidak tahu, ternyata panjang mejanya 100, ternyata panjang pensilnya 10. Nah, karena itu galat itu seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya atau akan menghasilkan yang namanya galat relatif hampiran. Kalau tadi adalah galat relatif yang dinormalkan. Nah, bedanya untuk galat relatif yang dinormalkan itu terhadap nilai sejati yang kita ketahui. Nilai sejati di sini adalah 100 dan di sini adalah 10 cm. Nah, sedangkan bagaimana jika kita hanya mengetahui nilai dari perhitungan kita atau nilai dari nilai hampirannya, misalkan 99 cm dan 9 cm, maka kita bisa menghitungnya dengan galat relatif hampiran. Berapa untuk galat relatif hampiran kepada meja? Untuk galat relatif hampiran disimbolkan dengan ERA, artinya galat relatif hampiran. Galat untuk nilai meja tadi adalah 1, sedangkan hampirannya adalah 99. Maka ini adalah galat relatif hampiran untuk meja. Nah, sedangkan apa galat relatif hampiran untuk pensil? Tadi galatnya untuk pensil adalah 1, nilai sebenarnya adalah 9 atau nilai sejatinya. Maka didapatkan 1/9 untuk galat relatif hampiran. Nah, kembali ke galat relatif yang dinormalkan terhadap nilai sejati, biasanya itu dibuat dalam bentuk persentase. Jadi ini saya hapus, ini akan saya hapus. Oke, kita mendapatkan tadi galat meja yang dinormalkan 1/100 yaitu 0,01. Kalau kita buat persen menjadi 1%. Sedangkan untuk pensil tadi adalah 0,1 menjadi 10%. Oke, ini untuk
mengetahui apa itu galat, bagaimana menghitung galat, dan bagaimana kita mengetahui nilai sejatinya maupun kita mengetahui hanya nilai dari hampirannya. Selanjutnya kita akan ke contoh yang lain, bagaimana tentang menghitung galat relatif, kemudian galat relatif hampiran, galat dinormalkan. Oke, untuk contoh yang lain untuk perhitungan galat, di sini misalkan nilai sejati adalah 10/3 dan nilai hampirannya adalah 3,333. Hitunglah galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, untuk penyelesaiannya di sini galat tadi adalah selisih dari nilai sejatinya dengan nilai hampirannya. Kalau 10/3 di sini kita buat menjadi desimal kan menjadi 3,333 dan seterusnya, dikurangi dengan 3,333 menghasilkan 0,00033 dan selanjutnya. Galat mutlak, bahwa tadi galat itu bernilai positif, maka kita buat menjadi mutlak, hasil galatnya adalah 0,000333, kita mutlakkan menjadi 0,00333. Sedangkan untuk galat relatif tadi adalah perhitungan dari galat RA sama dengan nilai dari galat terhadap nilai sejatinya, maka nilai dari galatnya adalah 3,33 atau ini 1/3000 dibagi dengan nilai sejatinya tadi adalah 10/3 menghasilkan 1/1000 atau 0,0001. Selanjutnya adalah galat relatif hampiran. Ini galat relatif yang dihitung berdasarkan nilai hampirannya yaitu 3,333. Maka nilai dari galat relatif hampiran ini tadi adalah relatif hampiran terhadap nilai sejati, sedangkan ini adalah nilai hampiran atau A aksen anak panah ke atas, yaitu nilai dari galat terhadap nilai hampirannya menghasilkan 1/9999. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh yang lain untuk analisis galat. Nah, tadi kita kan sudah menghitung tentang galat relatif, galat mutlak, dan galat relatif terhadap nilai hampirannya. Nah, galat relatif hampiran yang dihitung pada contoh ini itu masih mengandung kelemahan, sebab nilai galat tetap membutuhkan pengetahuan dari nilai sejatinya. Nah, dalam prakteknya kita itu jarang sekali membutuhkan nilai sejati, jarang mengetahui dan bahkan tidak sempat mengetahui dari nilai sejatinya atau nilai A-nya. Nah, oleh karena itu perhitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan yang lain, yaitu menggunakan apa? Menggunakan pendekatan lelaran, iterasi, loop atau pengulangan. Mungkin kita sudah pernah mengetahui apa itu loop, apa itu pengulangan dalam ilmu komputer. Nah, dalam matematika itu disebut dengan iterasi atau pendekatan lelaran. Tetapi yang sering kita pakai itu adalah dengan cara iterasi. Nah, bagaimana cara menghitung dengan pendekatan iterasi ini? Kita menghitung dari nilai galat relatifnya itu menggunakan AR plus 1 dikurangi dengan AR 1/AR plus 1. Nah, apa itu AR plus 1? AR plus 1 di sini itu adalah nilai hampiran yang sekarang. Maksudnya nilai hampiran sekarang itu adalah yang akan kita hitung sekarang ini. Sedangkan AR ini adalah
nilai iterasi yang sebelumnya. Oke, ini misalkan nilai sebelumnya itu adalah 0, maka lalaran selanjutnya atau iterasi selanjutnya itu adalah AR plus 1, artinya AR nya ini 0, maka ini adalah nilainya 1. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang penggunaan ini pada contoh saja. Nah, sekarang karena ini tadi adalah pendekatan menggunakan iterasi, menggunakan loop, menggunakan pengulangan. Pertanyaannya, kapan perhitungan ini akan berhenti? Nah, perhitungan ini akan berhenti atau kita sudah menemukan nilai dari galat yang paling minimum atau error yang paling minimum itu ketika nilai dari perhitungan galat itu lebih kecil dari nilai ES. Nilai ES ini merupakan toleransi galat. Toleransi galat. Berapa nilai toleransi galat? Toleransi galat itu nilainya adalah kita yang menentukan. Semakin kecil nilai toleransi galat, maka semakin teliti juga solusinya. Namun semakin banyak proses iterasinya atau semakin banyak proses pengulangannya. Kita langsung saja pada contoh. Oke, kita akan melanjutkan contoh dari penggunaan pendekatan iterasi ini, di mana galat relatif itu sama dengan AR plus 1 dikurangi dengan AR. AR di sini adalah galat yang sekarang dan ini adalah nilai galat yang sebelumnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kapan loop iterasi atau pengulangan berhenti ketika nilai dari galat relatif itu kurang dari nilai galat toleransinya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada suatu prosedur iterasi yaitu XR plus 1 sama dengan negatif XR pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6, di mana nilai R nya itu dimulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini sudah kita bahas bahwa iterasi atau lalaran itu berhenti bila kondisinya adalah sigma dari galat relatif itu nilai mutlak dari galat relatif itu kurang dari nilai toleransinya. Nah, dalam hal ini tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai galat toleransi itu kita yang menentukan. Nah, di sini ditentukan dengan memberikan galat toleransinya adalah 0,001 dan X0 di sini adalah AR atau galat sebelumnya tadi dimulai dari 0,5 dan galat toleransinya adalah 0,001. Ini sudah saya hitung dengan menggunakan kalkulator. Hasilnya ini untuk mempermudah kita, tapi untuk cara penggunaannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui X0 nya itu adalah 0,5, maka kita harus mencari nilai dari X1. Dimana kita mencari X1? Kita pakai prosedur yang ada. Prosedur yang ada itu adalah ini, XR plus 1 sama dengan ini yang kita gunakan, negatif pangkat R. Oke, maka kita masukkan ke dalam formulanya, jadi X0 sebelumnya ditambah 1 sama dengan negatif dari XR sebelumnya berapa? 0,5 pangkat 3 ditambah dengan 3 dibagi dengan 6. Maka untuk X1 kita menemukan 0,5 pangkat 3 itu 0,125 karena negatif, pangkat 3 itu hasilnya tetap negatif, jadi negatif 0,125 ditambah dengan 3 dibagi dengan 6 sama dengan menghasilkan nilai ini 0,479
1667. Nah, kemudian kita menghitung galat relatifnya. Gimana cara menghitung galat relatifnya? Menggunakan ini tadi, galat relatif mutlak galat relatif sama dengan X1, atau di sini AR N plus 1, AR plus 1 yang tadi dikurangi dengan X0, X sebelumnya dibagi dengan X1 atau yang sedang kita hitung sekarang. Jadi sama dengan nilainya tadi untuk X1 itu sama dengan 0,47916667 dikurangi dengan X0 sebelumnya, atau galat sebelumnya adalah 0,5 dibagi dengan 0,47916667 sama dengan hasilnya itu adalah 0,043478. Jangan salah, untuk pengoperasian di dalam kalkulator atau di dalam Excel, hitung dulu nilai ini baru dibagi dengan ini. Jangan langsung, karena langsung nilainya nanti akan tidak ketemu ini. Maka kita menemukan untuk galat relatifnya itu adalah 0,043478. Nah, ternyata nilai ES nya tadi berapa? Nilai ES nya adalah 0,001. Maka hasilnya ini belum sempurna. Karena apa? Nilai dari galat relatifnya itu masih terlalu besar. Padahal tadi nilai aturan lalaran atau iterasinya itu bisa berhenti ketika nilai RA nya itu kurang dari nilai S, atau nilai S nya lebih besar. Maka kita menghitung untuk nilai X selanjutnya. X selanjutnya berapa? Maka kita mulai dari X1, XR plus 1, ya kan. R nya ini mau kita mulai, karena tadi kan pertama mulai dari 0, kemudian ini kita mulai dari X1 ditambah 1, AR plus 1 sama dengan, gimana mencarinya? Kita pakai rumus yang ini kembali, yaitu negatif XR pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. Nah, sama dengan XR. Ingat, XR adalah galat sebelumnya. Nah, galat sebelumnya ini kita bukan 0,5, tapi kita mulai dari X1. Bukan dari 0,5, tapi kita mulai dari X1. Kenapa? Karena galat sebelumnya kan ini. Nah, ini X1 plus 1 adalah galat yang sekarang kita hitung. Jadi ini adalah X2 sama dengan negatif dari XR sebelumnya. XR adalah galat sebelumnya, nilainya berapa? Galat sebelumnya nilainya adalah ini, 0,479 dan seterusnya itu. Jadi ini adalah 0,47916667 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. Maka akan ketemu nilai dari X2 nya itu ini sudah saya hitung. Jadi tinggal memasukkan 0,48166638, ketemu nilai X2 nya. Nah, sekarang kita akan menghitung galat relatifnya. Saya hitung di sini ya, menghitung galat relatifnya untuk X2. Galat relatif untuk X2 nya, maka X2 ya dikurang X1, kita mulai dari X2 dibagi dengan X2. Nilai X2 nya berapa? Nilai X2 nya adalah ini, 0,48166638 dikurangi X1 nya berapa? X1 nya adalah nilainya ini, ya kan, 0,47991667 dibagi dengan X2 nya 0,48166638 menghasilkan 0,00518443. Nah, kita mengetahui galat relatif yang kedua itu adalah 0,005183. Nah, ini
ternyata ini nilainya itu masih lebih besar dari nilai galat toleransi. Maka kita hitung lagi sampai ke berapa sehingga kondisi ini terpenuhi. Kondisi di mana galat mutlak relatif itu kurang dari nilai galat toleransinya. Ini sudah saya hitung sampai X5. Di X5 ini ternyata nilai dari galat relatif di sini, galat relatifnya itu kurang dari galat toleransinya. Maka pada iterasi kelima nilai galat relatif mutlaknya itu kurang dari galat toleransi. Jadi sudah terpenuhi sehingga galat dihentikan. Jadi nilai galat relatif di mana kita tidak mengetahui nilai dari nilai mutlaknya, tapi kita tahu prosedur iterasinya dan kita tahu galat toleransinya. Nilai dari galat relatif ini itu sama dengan 0,000081. Ini adalah galat relatif yang terkecil dengan toleransi 0,00001. Oke, mungkin agar lebih bisa dipahami, nanti bisa dicoba. Bisa dicobanya apa? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa semakin kecil nilai dari galat toleransi, maka solusinya akan semakin teliti. Namun banyak proses lelarannya atau banyak proses iterasinya. Kebetulan untuk contoh yang ini tadi iterasinya sampai iterasi yang ke-5. Sebagai latihan dan tugas kalian, ini agar lebih mendalami tentang galat toleransi di mana kita tidak mengetahui nilai sejatinya, coba kalian hitung untuk galat toleransi. Jikalau saya kasih galat toleransinya itu adalah 0,00005. Untuk X0 itu dimulai dari 0,7. Oke. Ini adalah tugas untuk kalian supaya lebih memahami tentang galat relatif dengan galat toleransinya adalah 0,0005 dan X0 atau AR-nya tadi dimulai dari 0,7. Oke, ini adalah sebagai tugas nanti bisa dilihat pengumpulnya ada di SIM Uno Blitar. Oke, selanjutnya adalah tentang bagaimana galat itu kok bisa timbul, atau yang biasa dinamakan dengan apa sih sumber utama dari galat memerit di sini. Sebenarnya sumber utama dari galat itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah galat pemotongan atau transaction error. Yang kedua adalah galat pembulatan atau round of error. Nah, selain kedua galat ini ada referensi lain atau ada dari artikel-artikel yang lain bahwa galat pemotongan itu juga sumbernya yang lain adalah yang pertama galat eksperimental, yang kedua adalah galat pemrograman. Nah, galat eksperimental dan galat pemrograman ini biasanya terjadi pada saat kita menuliskan algoritma atau saat kita mengoperasikan pada komputer. Nah, galat eksperimental itu sendiri galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketelitian alat ukur dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk galat pemrograman
galet yang terdapat di dalam program atau dalam program komputer yang sering dinamakan dengan bug atau kutu, dan proses penghilangan galet ini dinamakan penirkutan atau debugging. Mungkin untuk teman-teman dari Ilkom sudah nggak asing lagi dengan namanya bug dan debugging. Untuk sumber galet yang fokus kita bahas itu adalah galet pemotongan, galet pembulatan, dan juga galet total. Galet total nanti adalah galet dari galet pemotongan yang ditambahkan dengan galet pembulatan. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang galet pemotongan. Nah, galet pemotongan ini mengacu pada galet yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti eksak. Nah, maksudnya gini, ekspresi matematika atau ekspresi matematik yang kompleks itu diganti dengan formula yang lebih sederhana. Nah, tipe galet pemotongan ini bergantung pada metode yang digunakan. Sebagai contoh di sini, kemarin kita sudah menghitung deret Taylor pada hampiran fungsi cos x. Deret Taylor cos x di sekitar x sama dengan 0. Kita sudah mempelajari deret Taylor dan deret Maclaurin kemarin. Nah, dari deret Taylor yang pada ini, fungsi cos x ini sebenarnya itu tidak berhingga, kan banyak kemarin. Kemudian karena perlang praktis supaya lebih praktis, nah, deret tersebut dipotong sampai order tertentu. Kebetulan ini dipotong di order yang ke n sama dengan 6. Nah, kita melihat bahwa menghampiri cos x dengan deret Taylor sampai suku berderajat 6 tidak memberikan hasil yang tepat, karena hanya di sini saja nilai hampiran yang tadi kita bahas, nilai hampiran. Nah, galet pada nilai hampiran diakibatkan oleh pemotongan suku-suku deret. Jumlah suku-suku selanjutnya setelah pemotongan merupakan galet pemotongan. Ini merupakan galet pemotongan pada cos x, di mana x sama dengan 0. Kita tidak dapat menghitung berapa persisnya galet pemotongan ini karena jumlah seluruh suku-sukunya setelah pemotongan itu kan tidak berhingga. Ini kan tidak berhingga. Nah, namun kita dapat menghampiri galet pemotongan ini dengan rumus suku sisa atau residu. R di sini dinamakan dengan residu. Residu di sini adalah x dikurangi dengan x0 pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 faktorial dikali dengan f pangkat n plus 1. C di sini adalah persental, di mana nilai C nya itu antara x dan x0. Contohnya pada ini, contoh pada cos x ini. Bagaimana kalau kita menghitung untuk R6? Nah, pada contoh cos x di situ kan kita menghitung untuk R6, maka hasilnya adalah x keberapa? X dikurangi x0. X nya maka adalah x ke 7, x pangkat 7, n nya kan 6, ya kan? X min x0, untuk x min x0 ini kan x dibagi dengan n plus 1, n nya adalah 6 plus 1 faktorial cos, ya, kalau ini saya tulis x saja karena ini variabelnya x, ini adalah fungsinya tadi adalah cos, maka hasilnya adalah x pangkat 7 per 7 faktorial cos x. Tinggal kita memasukkan nilai x nya berapa aja nanti. Mungkin adalah untuk menghitung galet pemotongan untuk hampiran di R6. Ini adalah contohnya. Nah, kemudian nilai Rn
yang tepat hampir tidak pernah kita peroleh. Kenapa nilai Rn yang tepat ini tidak pernah kita peroleh? Karena ini kan tak hingga tadi, ini tak hingga. Selain gitu tidak tak hingga, kita tidak mengetahui nilai C sebenarnya di sini, karena ini tadi adalah nilai hampiran. Nah, karena tugas kita adalah mencari nilai maksimum yang mungkin di Rn, ini nilai maksimum di Rn, karena C selang, dalam selang yang diberikan itu, maka kita akan menghitung selang maksimum, atau kita akan mengetahui nilai C yang paling maksimum dengan menggunakan Rnx yang dimutlakkan itu kurang dari max. Ini adalah yang diketahui x0 kurang dari C kurang dari x, mutlak dari fungsinya apa dikali dengan x min x0, ordo keberapa, pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 faktorial. Ini contoh, kita langsung ke contoh aja biar tidak bingung. Contoh penggunaan dari ini tadi untuk menghitung nilai C maksimum, nilai maksimum dari Rn. Contohnya, nah, gunakan deret Taylor ordo keempat di sekitar x0 untuk menghampiri len 0,9. Len 0,9 itu di logaritma normal atau logaritma natural dan diberikan taksiran untuk garis pemotongan maksimum diberikan. Nah, kita yang perlu kita ketahui adalah di sini ordonya 4, x0 nya dimulai dari 1, di len 0,9 yang ditanyakan adalah galat pemotongan maksimum. Oke, yang pertama kali kita tentukan adalah mencari turunan fungsi. Kemarin sudah di deret Taylor, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, bisa dilihat deret Taylornya lagi. Untuk fx sama dengan len x, untuk x sama dengan 1 maka 0, turunan dari len x adalah 1 per x, kita masukkan nilainya 1, turunan dari 1 per x adalah negatif 1 per x kuadrat, kita masukkan nilainya menjadi negatif 1 untuk x2 sampai x4. Nah, ini x4 sudah ketemu. Kenapa kita kok di F5 kita menggunakan simbol C? Karena tadi deret Taylornya itu pemotongan sampai ordo keempat, maka ini C nya kan tidak diketahui, maka kita tulis ordo yang kelima itu dengan turunan yang kelima, yaitu negatif 6 ya, negatif saya zoom. Turunan yang kelima adalah 24 x pangkat 5, dimana C nya ini adalah kemungkinan bisa 1, kemungkinan bisa kurang dari 1, kemungkinan bisa lebih dari len 0,9 yang tadi. Nah, tadi kan antara x0 kurang dari C kurang dari x, maka C ini kemungkinan bisa 1 bisa sampai 0, ini kan bisa 0,9, bisa saja di sini, bisa di sini, bisa di sini Z-nya, dan lain sebagainya. Maka kita akan mendapatkan, saya hapus, oke, kita mendapatkan persamaan dari deret Taylornya, yaitu x-1 dikurangi x-1 kuadrat bagi 2, x-1 pangkat 3 dibagi 3, x-1 pangkat 4 dibagi 4, dan ini adalah ordo yang keempat kan, ini ordo keempat, maka ini adalah R4 nya. Oke, maka kita masukkan saja nilai-nilainya. Len dari
X minus 1 adalah negatif 0,1, X nya tadi adalah 0,9 dikurangi 1 sama dengan negatif 0,1. maka kita masukkan untuk nilai-nilai masing semua X nya ini adalah 0,1, sedangkan Rx di sini kan masih tanda tanya, C tadi kan masih tanda tanya, masukkan 0,1 dan Rx ini merupakan variabel yang nanti kita cari maksnya berapa. Hasil dari ini negatif 0,1 dikurangi negatif 0,1 kuadrat bagi 2 ditambah ini dan sebagainya adalah negatif 0,1053583 ditambah Rx plus 4. Jadi berapa nilai untuk R5? Untuk ln 0,9 maksimumnya tadi untuk R5 itu sama dengan max 0,9 dikurangi C 0,9 kurang dari C kurang dari 1, karena tadi kan 0 sampai 1 kita 0,9 sampai 1 untuk lennya, kemudian 24 per C5 ini merupakan turunan ke 5 dikali dengan 0,1 ini adalah nilai X nya, 0,1 adalah nilai X nya, kemudian pangkat 5 faktorial tadi kan N plus 1, untuk pangkatnya adalah N plus 1 juga. N nya berapa? N nya tadi kan yang keempat, N nya juga yang keempat, jadi menghasilkan nah ini saya hapus. Oke, untuk R4 0,9 ini ini untuk R4 ya, ini untuk R4, ini tadi kan untuk ini R5 ini R5 bukan R4, R5. Di R5 0,9 itu nilainya kurang dari max ini 24 pangkat C pangkat 5 dikali dengan 0,01, ini nilainya setara, ini setara sama dengan 0,00034. Jadi nilai ln ln 0,9 itu sama dengan nilai l nya tadi berapa? 0. Nah, ini nilai l nya adalah ini nilai l nya negatif 0,1053583. Nah, dengan galat pemotongan lebih kecil dari 0,000034. Nah, jadi galat pemotongannya itu lebih kecil dari ini nilainya. Nilai l-nya adalah ini. Nilai l artinya ini saya hapus saja. Nilai ln dari galat ln itu adalah ini nilai l nya. Nah, galat pemotongan maksimum itu kan ada di sini di R5, bukan apa R5 ada di sini, maka nilainya ln adalah ini
nilai galat pemotongan maksimum adalah ini. Oke, jadi jika kita, ini bukan nilai sejatinya tapi ya, karena ini kan tak hingga tadi, ini kan sifatnya juga tak hingga, maka nilai galat dari ln 0,9 itu adalah negatif 0,10535883 dengan galat pemotongan terkecil adalah 0,0043. Oke, itu untuk selanjutnya adalah galat pembulatan. Apa itu yang dimaksud dengan galat pembulatan? Nah, perhitungan dengan metode numerik itu hampir selalu menggunakan bilangan real. Nah, masalah timbul bila komputasi numerik itu dikerjakan oleh mesin. Karena semua bilangan real itu tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer, artinya keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real itu menghasilkan galat yang disebut dengan galat pembulatan. Mungkin ini sudah biasa. Sebagai contoh adalah 1/6. 1/6 itu kalau di dalam bilangan real yang hanya ditulis dalam 6 digit, 1/6 itu kan ditulis dengan 0,16 digit, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal nilainya adalah ini tak hingga. Nah, makanya itu namanya dengan galat pembulatan. Kebanyakan komputer sekarang itu mempunyai dua buah cara untuk menyajikan bilangan real yang seperti ini, membulatkan bilangan real yang seperti ini, yaitu dengan bilangan tetap atau fixed point. Contohnya adalah 62,538,003. Ini fixed point itu sebenarnya dia tidak terhingga, tapi kemudian dia bisa menjadi berhingga dengan menaikkan, misalkan dia 6 maka akan dia akan dinaikkan ke atas. Jika dia di bawah 5, ini di atas 5 maka dia naikkan ke atas, di bawah 5 maka dia akan dibulatkan ke bawah. Contohnya itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya bilangan titik kembang atau floating point. Mungkin untuk teman-teman yang dari Ilkom sudah pernah melihat angka-angka yang seperti ini, seperti 0,6238 kali 10 pangkat 3 itu kan nolnya digitnya bisa dikali 10 pangkat 03 kan 1000, ditambah sekitar 3 digit lagi, sedangkan ini kan bisa ditambah sampai 13 digit. Sedangkan negatif itu kan nilainya dia ke kiri atau ke kanan, nanti silahkan dicari sendiri. Untuk seperti ini juga mungkin teman-teman sudah pernah. E-nya di sini kebanyakan dulu bilangnya kita error, padahal di sini ini yang dinamakan dengan galat relatifnya. Nah, selanjutnya di bilangan titik kembang yang seperti contoh yang tadi itu ada yang namanya angka bina atau yang dinamakan dengan significant figure. Nah, apa sih itu significant figure atau angka bina? Konsep angka bina atau significant figure atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Apa itu keandalan suatu nilai numerik? Nah, angka bina ini adalah angka yang bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan secara pasti. Langsung saja pada contoh ya, misalkan ini ada 42,123 memiliki lingkar angka bina yang berarti yaitu 43123. Sedangkan 0,1764 memiliki 4 angka bina di mana 0 tidak diikutkan. Sedangkan yang kedua adalah 0,0000 ini 1/1 juta.
12/1 juta memiliki 2 angka bina, yaitu 12, sedangkan yang lain tidak masuk dalam angka bina. Yang selanjutnya ada 278,300. Ini semuanya masuk dalam angka bina. Kemudian ini memiliki 270,0090, semuanya angka bina. Sedangkan ini adalah 0,0090, 0 depan bukan angka bina. Sedangkan ini semuanya memiliki 4 angka bina, ini tidak. Menurut dari asumsi saya, kapan dia disebut angka bina, kapan dia tidak disebut angka bina, itu berdasarkan nilai pecahannya. Misalkan contoh, di dalam ini 1764 itu kan 1764 per 10.000, maka dia dihasilkan jika dikonversi ke desimal kan menghasilkan 0,1764, maka yang berarti angkanya adalah ini saja. Nah, kemudian untuk ini 0,1/1 juta, 0,1234556, ini kalau dikonversi kan menjadi 12/1 juta, sorry, 12/1 juta. Nah, maka angka yang berarti kan hanya 12 nya saja, maka ini angka yang berarti. Angka binanya ini tidak atau bukan angka bina. Nah, sekarang bagaimana dengan ini 0,0090? Kenapa kok 0 ini diikutkan? Ini kalau dikonversi ke dalam pecahan kan menjadi 90 per 10.000 ya. Kalau di desimal kan menjadi 0,0090, maka 9 dan 0 juga termasuk angka bina, dan ini juga tidak termasuk dalam angka bina. Oke, itu tadi 2 sumber galat. Yang pertama adalah galat pemotongan, yang kedua adalah galat pembulatan, sedangkan yang terakhir namanya adalah galat total. Nah, galat yang terakhirnya adalah galat atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Contohnya ini galat akhir. Pada contoh ini kita menggunakan Dirac Maclaurin orde keempat untuk menghampiri cos 0,2. Dirac Maclaurin di orde keempat. Ini pada contoh sebelumnya sempat kita bahas, silahkan dibuka lagi buku-bukunya. Nah, ini yang dinamakan galat pemotongan, kan kita potong di sini, kemudian ini dibulatkan di sini galat pembulatannya. Nah, galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2, karena kita menghampiri cos 0,2, hampirannya kan ini, kita menghampirinya sampai suku orde keempat, maka hasilnya adalah ini, menghampiri 0,2 di suku orde keempat. Sedangkan galat pembulatan itu timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, padahal ini kan nilainya sebenarnya tak terhingga. Kita membulatkan sampai 7 digit angka bina. Jadi galat total itu merupakan galat pemotongan ditambah dengan galat pembulatan. Oke, sekian untuk pembahasan tentang analisis galat. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Silakan lihat SIM pada Unum Blitar. Jika ada yang masih belum paham, bisa kita bahas lagi pada sosial media di WhatsApp, atau kalian kasih kritik, saran ataupun pertanyaan di di komen di dalam YouTube ini. Tapi lebih bagusnya jika kita bisa
sharing lewat WhatsApp atau Google Meet. Nanti bisa dijadwalkan ketua kelas dengan saya jika kalian masih belum mengerti tentang analisis galat ini atau ada beberapa pertanyaan. Bisa langsung chatting atau bisa langsung menghubungi saya. Oke, demikian penjelasan saya tentang analisis galat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.